Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin melanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Gas. Bab 2989 sampai bab 2992. Alasan mengapa Howard begitu panik adalah karena dia sudah lama mendengar ayahnya berbicara tentang organisasi super kuno dan misterius Po King Hui. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang perkumpulan Po King, dia mendapat nasihat dari ayahnya, yaitu jika suatu hari dia bertemu dengan perkumpulan Po King, dia harus menjauh dari mereka sejauh mungkin. Sebab organisasi lain menginginkan uang, tetapi organisasi ini menginginkan nyawa. Dan begitu sekelompok orang ini ingin mati, mereka sangat suka menghancurkan keluarga. Namun, di Amerika Serikat, hanya keluarga super kuno seperti Rothschild yang pernah mendengar keberadaan masyarakat Po King, dan bagi kebanyakan orang di sini, mereka belum pernah mendengar nama masyarakat Po King. Sebab, komposisi kelas atas di Amerika sangat kompleks. Beberapa di antaranya adalah para pemula yang lahir dari internet dan industri keuangan global setelah kebangkitan Silicon Valley dan pasar keuangan Wall Street. Mereka kaya, tetapi tidak memiliki fondasi. Sebagian lainnya adalah keluarga kaya yang bekerja keras di Amerika Serikat senjata asli dan peluru tajam pada masa-masa awal Perang Dunia II dan mempunyai dasar tertentu. Namun jumlahnya tidak banyak. Yang lainnya adalah keluarga politik yang secara bertahap muncul setelah Perang Dunia II menembus arena politik. Mereka memiliki informasi yang jauh lebih baik daripada orang kebanyakan. Di antara ketiga kelompok ini, organisasi Po King Hui adalah satu-satunya yang telah mendengarnya. Keluarga politik telah mendengarnya. Tetapi untuk menghindari risiko yang tidak perlu, mereka tidak pernah menjadi musuh dari perkumpulan Po King, dan mereka tidak pernah mengungkapkan berita tentang perkumpulan Po King. Bagaimanapun, dinasti Qing berbeda dari organisasi-organisasi teroris. Mereka telah menghabiskan ratusan tahun menyusup ke seluruh penjuru dunia dan semua lapisan masyarakat. Mereka jauh di luar jangkauan para teroris yang telah memerangi gerilyawan di pegunungan Timur Tengah selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Keluarga politik tersebut juga sangat takut pada mereka. Selain keluarga politik, satu-satunya di Amerika Serikat yang mengetahui keberadaan masyarakat Po King adalah Anjia dan keluarga Rothschild yang memiliki sejarah panjang. Keluarga Rothschild telah berakar di Eropa pada tahun-tahun awal. Selama Perang Dunia II mereka secara bertahap mengalihkan fokus mereka ke Amerika Serikat untuk mencari perlindungan tahun yang lalu dan juga menyaksikan metode masyarakat Qing. Oleh karena itu, meskipun 200 tahun telah berlalu, setiap patriark Rothschild akan tetap memberikan instruksi khusus kepada penerusnya ketika menyerahkan kekuasaan. Anda dapat menyinggung siapapun, tetapi Anda tidak boleh menyinggung King Hui. Howard pada awalnya tidak menganggap serius asosiasi dinasti Qing. Bagaimanapun, sejak generasi kakeknya, keluarga Rothschild hampir tidak pernah berinteraksi dengan asosiasi dinasti Qing di kehidupan nyata. Mengenai asosiasi dinasti Qing, meskipun legenda tersebut terus beredar dalam ajaran leluhur, semua orang hanya menganggapnya sebagai cerita. Sekarang, ketika nama Clearing Society keluar dari mulut Hank, Howard dengan jelas menyadari bahwa Clearing Society tidak hanya ada, tetapi juga ada di sekitarnya. Yang lebih membuatnya takut adalah bahwa barang antik yang dia temukan entah bagaimana ada hubungannya dengan dinasti Qing. Saat Hank dan yang lainnya buru-buru mengungsi, beberapa stasiun pemadam kebakaran di New York menerima alarm kebakaran dan mengirimkan pemadam kebakaran ke perusahaan penerbangan umum untuk memadamkan api. Karena api seluruhnya dipicu oleh bensin penerbangan, apinya segera menjadi terlalu besar untuk dikendalikan,
Suhu tinggi yang mengerikan di hanggar langsung meledakkan minyak tanah penerbangan di tangki bahan bakar helikopter. Ledakan besar tersebut langsung menjungkir balikan atap hanggar, dan api tiba-tiba membumbung ke langit. Saat kobaran api membubung ke langit, Ye Chen, yang sudah menaiki helikopter ke perbatasan As Kanada, melihat kobaran api di langit malam di atas pinggiran utara New York dari kejauhan. Pada saat ini, dia tahu bahwa Chen Zimin pasti telah menjadi abu. Dan hanggar itu adalah krematorium yang Ye Chen minta Chen Zimin persiapkan untuk dirinya dan Paman Zongyong. Jadi, dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke Li Yalin yang berbunyi, "Ada api, tunggu panggilan Ronaldinho." Ini adalah kode rahasia yang dia setujui dengan perjanjian luar negeri sebelumnya. Setelah diberitahu tentang kebakaran tersebut, mereka diberitahu tentang kematian Chen Zimin. Dan menunggu telepon Ronaldinho berarti seseorang dari keluarga Rothschild mungkin akan segera menghubungi kakeknya. Sebelumnya, Ye Chen telah memberitahu kakeknya tentang rencananya, dan Li Yalin juga mengetahui tentang rencana Ye Chen. Saat ini, Li Yalin bersama kedua paman Ye Chen menemani lelaki tua itu ke jamuan penandatanganan yang diadakan oleh produsen pesawat dalam negeri. Setelah menerima pesan dari Ye Chen, dia mendatangi lelaki tua itu dan berbisik di telinganya, "Paman An, ada api. Ronaldinho mungkin meneleponmu." An Qishan tertegun sejenak, lalu dengan lembut dia mengangguk ringan dan berkata, "Saya mengerti." Tebakan Ye Chen tidak salah. Howard yang dilanda kepanikan baru saja menelepon kembali semua orang sebelum dia mengangkat ponselnya dan menelepon An Qishan yang berada jauh di Tiongkok. Meskipun dia dan An Qishan awalnya hanya memiliki sedikit kontak satu sama lain, sebagai kepala dari dua keluarga terbesar di Amerika Serikat, mereka juga memiliki informasi kontak satu sama lain. Ketika An Qishan melihat bahwa Howard yang menelepon, dia tahu bahwa semuanya telah ditebak oleh cucunya lagi. Kali ini, cucunya dengan sengaja ingin menyeret keluarga Rothschild ke dalam masalah dan membiarkan mereka mengalihkan perhatian dinasti Qing. Tampaknya ini tujuannya telah tercapai. Jadi, dia pergi ke ruang tunggu yang disediakan oleh penyelenggara dan menjawab panggilan dari Howard. Begitu telepon masuk, Howard tidak bisa menyembunyikan kegugupannya dan bertanya, "Saudara An, apakah Anda baru-baru ini berada di Tiongkok?" "Ya," An Qishan berkata, "saya baru saja berada di Yanjing. Saudara, apakah Anda ada hubungannya dengan saya?" Howard menyelidiki dia bertanya secara seksual, "Saudara An, apakah Anda tahu tentang Po King Hui?" Seorang Qishan mengakui secara terbuka, "Tentu saja saya tahu. Merekalah yang membunuh putri sulung dan putra saya mertua saat itu. Keluarga kami ada di sana beberapa waktu lalu. New York hampir musnah oleh mereka. Alasan mengapa saya datang ke China adalah karena saya takut mereka tidak akan kembali ke Amerika Serikat untuk lama sekali di masa depan." Setelah itu, An Qishan bertanya kepadanya dengan berpura-pura penasaran, "Saudaraku, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang pertemuan Po King?" Howard menghela napas dan berkata, "Saya tidak tahu mengapa, tapi dia tiba-tiba terlibat dengan mereka." Saat dia berkata, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan cepat, "Benar, saudaraku, menantumu itu, dia sebenarnya dari Po King Hui. Tahukah kamu?" An Qishan bersenandung, "Ya, menantu perempuan bungsu saya juga berasal dari Po King Hui, dan keduanya bukan mereka. Mereka yang memicu pemberontakan di tengah jalan semuanya dilatih oleh asosiasi Po King sejak kecil. Terlebih lagi, lebih dari 10 atau 20 tahun yang lalu, Asosiasi Po King mengadakan pelatihan khusus yang dibuat khusus untuk putra dan putri bungsu saya.
mereka sangat sulit untuk dilawan. Ketika Howard mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga punggungnya menjadi dingin. Dan dia berseru, "Saudaraku, kapan anak-anakmu menikah? Bukankah kamu melakukan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh?" Seorang Kishan berkata dengan santai, "Ya, tapi kuncinya adalah leluhurnya telah memeriksa, dan tidak ada yang ditemukan. Sejak mereka memutuskan untuk mengirim agen yang menyamar, mereka secara alami dapat menahan penyelidikan. Kekuatan masyarakat King berada di luar imajinasi kita, dan akan sulit bagi kita untuk menghindari sasaran mereka." "Ya Tuhan," Howard berseru, "apakah orang-orang ini setan? Mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan berusaha keras untuk mengirim 2 agen yang menyamar ke rumah Anda, dan mereka masih menjadi bantal putra dan putri Anda. Ini keterlaluan. Menakutkan." "Ya." Seorang Kishan menghela napas dan bertanya kepadanya, "Saudaraku, bagaimana kamu mengetahui hal ini?" Howard berkata dengan depresi, "Lupakan saja, saya kehilangan barang antik di rumah beberapa waktu lalu. Mencarinya, keributan menjadi lebih keras. Hari ini, anak buahku melacak pedagang barang antik yang menjatuhkan bungkusan itu dan menemukan bahwa sebenarnya menantu laki-lakimu Chen Zimin yang mengambilnya." An Kishan menghela nafas. "Saudara laki-laki, Anda bingung? Keluarga Rothschild kehilangan barang antik dan terlibat dalam perkelahian besar. Semua orang dapat menebak bahwa benda tersebut pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Dan masyarakat King adalah organisasi misterius dengan sejarah ratusan tahun tersesat bersamamu. Banyak hal yang berkaitan erat, jadi wajar jika mereka menargetkanmu." Ketika Howard mendengar ini, dia semakin patah hati, dan berkata dengan penuh emosi, "Kuncinya adalah menantu laki-laki Anda tidak mengikuti rutinitas. Saya akan memimpin orang untuk mengejarnya. Dia tidak punya niat lain. Dia hanya ingin menemukan Peter Zhou. Tapi dia hanya membakar dirinya sendiri." Seorang Kishan tahu bahwa ketika Howard mengucapkan kata-kata terakhir, dia hampir pingsan. Jadi dia berpura-pura terkejut dan bertanya, "Saudaraku, apakah orang-orangmu memaksa Chen Zimin sampai mati?" Howard berkata dengan depresi, "Saudara An, katakan saja padaku, apakah ini sesuatu yang bisa dia lakukan?" "Mengapa tidak?" Seorang Kishan mencibir 2 kali. Dia adalah anggota masyarakat Poking dan telah menguasai banyak rahasia masyarakat Poking. Jika Anda membawanya ke jalan buntu, dia pasti akan mati untuk menunjukkan kesetiaannya kepada masyarakat Poking. Jika dia tidak mati, semua anggota keluarganya akan dieksekusi. Brengsek, Howard mengertakkan gigi dan berkata dengan depresi, "Apa yang bisa saya lakukan? Akankah asosiasi Poking mengira saya yang mendorongnya sampai mati? Lakukan? Tidak ada. Saya hanya ingin mengawasi pedagang barang antik itu dan mengambil barang-barang keluarga Rothschild kita. Itu saja." Pada saat ini, Howard merasa sangat sedih hingga dia hampir pingsan. Jangan salahkan Howard karena tidak melihat dunia. Hal seperti inilah yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Dalam lebih dari 300 tahun sejarah masyarakat Poking, organisasi ini telah tersebar di seluruh dunia selama 2 hingga 300 tahun, dan sebagian besar waktu ini adalah masa perubahan besar di dunia. Dan semakin Anda hidup di tengah perubahan besar zaman, semakin besar pula peluang yang Anda miliki untuk menciptakan kekayaan dalam jumlah besar. Keluarga Rothschild sendiri mengandalkan banyak perubahan besar di zaman untuk terus memperkuat dirinya dan menjadi keluarga pertama di dunia saat ini. Jalur perkembangan Poking Hui tidak hanya memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan keluarga Rothschild, tetapi juga lebih lancar dibandingkan dengan keluarga Rothschild. Oleh karena itu,
Tidak ada yang tahu berapa banyak aset yang dimiliki masyarakat King, bahkan mungkin lebih banyak daripada keluarga Rothschild. Howard juga memahami bahwa awalnya keluarga Rothschild dan masyarakat King memiliki hubungan baik satu sama lain. Tetapi sekarang situasinya tampaknya adalah anak buahnya sendiri yang telah memaksa anggota masyarakat King untuk mati. Mereka pasti tidak akan melepaskannya. Bagaimanapun, keluarga Rothschild hampir tidak memiliki keuntungan sebelum pertemuan dinasti King. Justru karena perbedaan kekuatan yang sangat besar itulah Howard menjadi sangat gugup, takut pelanggaran hukum akan menimbulkan pembalasan terhadap keluarga Rothschild di masa depan. Seorang Kishan dengan sengaja menghela nafas saat ini. Saudaraku, kamu tidak tahu banyak tentang Po King Hui. Anggota organisasi ini, terus terang, adalah sekelompok orang gila. Mereka seperti tim kamikaze Jepang yang menerbangkan pesawat ke pesawat pembawa di akhir Perang Dunia II. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiran mereka adalah kesetiaan kepada kaisar. Bagi mereka, mati demi kaisar adalah kehormatan tertinggi. Menyinggung orang-orang mesum ini. Jadi saya datang ke China. Kalau tidak, bagaimana saya bisa melepaskan bisnis saya? Pasar Amerika selama beberapa dekade, bukankah kita dipaksa oleh mereka? Kehilangan uangku? Aku masih bisa menghasilkan uang. Jika aku kehilangan nyawaku, aku akan kehilangannya. Brengseka. Hati Howard tenggelam mendengar apa yang dikatakan An Kishan. Meski kekuatan keluargaan masih jauh tertinggal dari keluarga Rothschild, namun mustahil bagi keluarga Rothschild untuk menakut-nakuti An Kishan agar meninggalkan Amerika Serikat. Terlihat bahwa di mata An Kishan, kekuatan Po King Hui jauh melebihi keluarga Rothschild. Howard panik dan pada saat yang sama merasa sangat tidak berdaya. Dia bahkan tidak berani membicarakannya dengan putra-putranya ketika hal seperti ini terjadi. Karena dia tahu betul bahwa anak cucu di rumah yang tidak pernah melihat masalah apapun tidak hanya tidak bisa memberikan bantuan yang berarti, tapi bahkan mungkin merugikan. Berdasarkan pemahamannya terhadap anak dan cucunya, jika dia menceritakan apa yang terjadi, pasti akan ada oknum idiot yang akan dengan lantang meneriakkan slogan-slogan tentang penghancuran Po King Hui demi memenangkan hatinya. Oleh karena itu, dia hanya dapat mendiskusikan masalah seperti ini dengan An Kishan. Bagaimanapun, An Kishan juga merupakan seseorang yang pernah ada hubungannya dengan Po King Hui, dan dapat dianggap sebagai seniornya. Selain itu, setiap orang dapat dianggap sebagai taipan di dunia bisnis global, dan pemikiran serta struktur mereka semuanya sama tingkat yang sama. Jadi, dia bertanya dengan sangat saleh, "Saudaraku, tolong bantu saya menganalisis, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Seorang Kishan berpura-pura berpikir sejenak dan menasihatinya, "Saudaraku, tidak perlu terlalu gugup. Sekarang milikmu yang teratas prioritasnya adalah melakukan yang terbaik untuk memblokir berita tersebut. Selama Anda tidak memberitahu siapapun bahwa kematian Chen Zimin ada hubungannya dengan Anda, Komite Clearing tidak akan serta-merta memperhatikan Anda." Howard berkata dengan cemas, "Masalahnya sudah menjadi sangat besar sekarang. Saya tidak tahu berapa banyak petugas pemadam kebakaran yang telah dikirim ke sini di New York untuk memadamkan api. Begitu api padam, mayat di dalam helikopter tidak dapat disembunyikan. Akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Lagi pula, kertas tidak dapat menutupi apinya." Seorang Kishan berkata, "Saudaraku, saya akan memberi Anda ide. Mari kita lihat apakah itu layak untuk diadopsi." Howard berkata dengan tergesa-gesa, "Saudaraku, tolong beritahu aku." Seorang Kishan berkata, "Saudaraku, kamu di sini, pengaruh New York sangat kuat. Dari luar, kejadian ini tidak lebih dari kebakaran.
dan tidak mungkin petugas pemadam kebakaran mengetahui kematiannya, dan cedera di dalam sampai api benar-benar padam. Jadi, saya sarankan Anda membersihkan hubungan sesegera mungkin. Setelah petugas pemadam kebakaran memadamkan api, pastikan untuk tidak membiarkan mereka mendekati pusat api. Kirim orang pertama-tama menangani jenazah Chen Zimin dan pedagang barang antik. Bagaimanapun, kulit dan daging yang dibakar pada suhu tinggi akan rusak. Karbonisasi mungkin tidak ada lagi saat air tersapu, tetapi tulang mungkin meninggalkan residu yang masih sangat sulit. Selama sisa-sisa tulang dibersihkan, mungkin akan sulit menemukan kepalamu. Howard tanpa sadar bertanya, "Saudaraku, apakah menurutmu ini mungkin?" An Kishan berkata, "Kamu hanya bisa berjudi, semoga beruntung sekarang. Jika Anda tidak mengatasinya, begitu seseorang mengetahui bahwa seseorang meninggal di hanggar, apa yang akan terjadi dengan kebakaran itu?" Sifat insiden segera berubah. Entah itu polisi, FBI, atau komite izin, begitu mereka mengetahui bahwa seseorang telah meninggal di hanggar perusahaan penerbangan umum Anjia saya, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelidiki petunjuknya. Selain itu, perusahaan penerbangan umum ini dijalankan oleh Chen Zimin akan melakukan yang terbaik untuk menyelidikinya. Cepat atau lambat, kamu akan bisa lolos. Setelah mengatakan itu, An Kishan menghela nafas lega dan berkata dengan emosi, "Oh, sekarang aku memikirkannya. Ya ampun, keputusan untuk meninggalkan Amerika Serikat benar-benar keputusan yang tepat. Jika saya masih di Amerika, saya tidak akan ada hubungannya dengan masalah ini. Mengecek perusahaan penerbangan umum saja sudah cukup mengganggu. Saya sudah lama meninggalkan Amerika. Dimanapun masalah ini ditemukan, itu akan diselidiki. Jika tidak berhasil untuk saya tidak akan menginginkan perusahaan penerbangan umum ini." Howard merasa iri dan tertekan setelah mendengarnya kata-kata terima kasih seorang Kishan. Dia juga tahu bahwa An Kishan telah meninggalkan Amerika Serikat dan tidak berniat untuk kembali. Bahkan jika perusahaan penerbangan umum keluarganya membakar lebih banyak orang hingga tewas, hal itu tidak akan menimbulkan masalah baginya lagi pula. Dan Amerika Serikat dia sendiri memiliki mentalitas menyerah pada industri-industri yang tidak dapat dihilangkan. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Seorang Kishan bisa bersembunyi di Tiongkok, tapi di mana dia bisa bersembunyi? Selain itu, keluarga Rothschild yang terkenal bahkan tidak bisa meninggalkan sarang lama mereka hanya karena mencari Peter Zhou dan Sifang Baozuang. Setelah memikirkannya, dia masih merasa bahwa nasihat yang diberikan oleh An Kishan patut untuk dicoba. Pada saat ini, An Kishan menghiburnya dan berkata, "Saudaraku, kamu tidak perlu terlalu gugup. Selama kamu dapat membuang jenazah dengan bersih, pada dasarnya kamu dapat duduk dan bersantai. Jika kejadian itu benar-benar terungkap di mata Asosiasi Poking, pada kenyataannya, dengan saya, hubungannya lebih besar daripada hubungan dengan Anda." Howard tanpa sadar bertanya, "Mengapa Anda mengatakan itu?" An Kishan berkata, "Menurut Anda, saya punya dendam dengan Poking Hui. Ini salah satunya. Chen Zimin adalah saya di permukaan. Menantu saya. Ini yang kedua, perusahaan penerbangan umum adalah milik Anjia saya. Ini yang ketiga bahwa Chen Zimin tewas dalam kebakaran. Apakah menurutmu mereka akan lebih meragukanmu, atau aku lebih?" Apa yang dikatakan An Kishan membuat Howard di ujung telepon menarik napas lega. Dia berpikir dalam hati, seorang Kishan benar, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, masalah ini lebih ada hubungannya dengan dia. Selama saya bisa mengatasi petunjuk dalam kebakaran ini dan menyembunyikan semua orang yang terlibat, siapa yang bisa kamu tahu bahwa ini yang aku lakukan? Memikirkan hal ini,
Dia berkata dengan sangat malu, "Saudara An, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, tetapi kamu harus menanggung risikonya untukku. Bagaimana aku bisa merasa begitu baik tentang hal itu?" Alasan mengapa dia harus bersikap sopan adalah karena Howard tahu bahwa meskipun masalah ini dapat disembunyikan dari Po King Hui, An Kishan akan tetap mengetahui cerita di dalamnya. Jika dia mengungkapkan kebenaran tentang masalah ini suatu hari nanti, Po King Hui akan mengetahuinya. Mungkin dia masih akan menyelesaikan masalah dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia harus menguji nada suara An Kishan untuk melihat apakah dia benar-benar bersedia membantu dia. Seorang Kishan tidak tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, "Po King Hui dan saya telah bertarung sampai mati untuk waktu yang lama, jadi saya menanggung risiko ini untuk Anda. Terus terang, terlalu banyak kutu yang harus dilawan. Menggigitmu, Po King Hui akan membunuh seluruh keluargaku. Bahkan jika dia mengira akulah yang membunuh Chen Zimin, apalagi yang bisa dia lakukan padaku, dia tidak bisa membunuh seluruh keluargaku 2 kali. Kan, yang selalu licik, selalu menjadi orang yang mengutamakan keuntungan. Jika ada orang yang meninggal secara acak di dunia dan dia mendapat $10.000, setidaknya dia akan berdoa kepada Tuhan untuk mengurangi populasi dunia sebesar %. Apalagi dia tidak merasa berhutang budi kepada siapapun. Namun sekarang, dia sangat berterima kasih atas bantuan An Kishan yang murah hati, dan berkata dengan penuh emosi, "Saudara An, terima kasih banyak." Seorang Kishan tersenyum tipis dan berkata, "Saudara, jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih kepada saya. Saya bukan seorang vegetarian yang telah dimiliki Po King selama bertahun-tahun. Jika Po King mengetahui bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Anda harus bersiap secara mental." Howard merasa gugup. Mengetahui apa yang dikatakan An Kishan, ya, memang ada kemungkinan semua ini akan terungkap. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Dia harus memanfaatkan waktu untuk menghancurkan mayat-mayat itu dan menghilangkan jejaknya. Setidaknya dia masih bisa bertaruh. Jadi, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Saudara An, terima kasih atas pengingat dan bantuan Anda. Saya akan memanfaatkan waktu untuk melakukan apa yang Anda katakan. Jika mereka mengetahuinya pada akhirnya, saya harus menerima nasib saya." Sopan. Setelah menutup telepon, Howard mulai menggunakan koneksinya untuk menemukan cara menghancurkan tubuh dan menghilangkan jejak. Seorang Kishan mengirim pesan kepada Ye Chen, memberitahunya bahwa Howard telah mengambil umpannya. Ye Chen meminta kakeknya untuk menakut-nakuti Howard, terutama agar rencananya membunuh 4 burung dengan 1 batu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Alasan mengapa dikatakan membunuh 4 burung dengan 1 batu adalah karena setelah ini selesai, pertama-tama hal itu akan menyiksa Howard dan membuatnya tidak bisa tidur dan tidak bisa tidur. Kedua, hal itu akan membuat Howard berpikir bahwa Zhou Liangyun sudah mati dan menyerah dalam melacak Zhou keberadaan Liangyun. Ketiga, hal itu juga akan menyebabkan Howard membantu menghancurkan mayat dan menghilangkan jejak, sehingga lebih sulit untuk menemukan petunjuk. Adapun tujuan akhirnya adalah untuk menyeret keluarga Rothschild ke dalam masalah. Saat Heng mengejar perusahaan navigasi umum, keluarga Rothschild telah menaiki kapal bajak laut Ye Chen. Begitu mereka secara aktif berpartisipasi dalam penghancuran mayat dan jejak, tidak akan ada jalan keluar di masa depan pegang erat Howard. Dengan cara ini, Ye Chen bisa mengendalikan Howard dan putranya Steve pada saat yang sama. Tidak peduli siapa yang ingin mengkhianati ayah dan putranya, dia punya banyak cara untuk menghadapinya. Api di General Aviation Company masih berkobar dengan ganas.
Lebih dari selusin mobil pemadam kebakaran dari beberapa stasiun pemadam kebakaran mengelilingi hanggar sambil menyemprotkan air dan alat pemadam kebakaran. Untungnya, kebakaran di hanggar tidak berdampak pada tangki penyimpanan minyak yang terkubur di bawah tanah di luar hanggar. Api yang membumbung ke langit akhirnya dapat dikendalikan 1 jam kemudian. Sementara petugas pemadam kebakaran mati-matian memadamkan api, tim pencarian dan penyelamatan bersenjata lengkap telah siap di luar lokasi kejadian. Tanpa terkecuali, para personel SAR ini semuanya mengenakan pakaian pelindung dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pakaian pelindung tersebut tidak hanya tahan air, tahan api dan tahan suhu tinggi, tetapi juga memiliki sistem suplai oksigen mandiri melalui lokasi kebakaran. Meski petugas pemadam kebakaran ini juga memiliki perlengkapan serupa, namun perlengkapan anggota tim SAR ini jauh lebih canggih dibandingkan perlengkapan petugas pemadam kebakaran. Dan tim SAR ini dikirim oleh Howard Rothschild untuk menghancurkan mayat-mayat tersebut dan menghilangkan jejaknya. Saat api sudah terkendali namun belum sepenuhnya padam, tim mulai berlari dalam formasi menuju lokasi kebakaran. Mereka menemukan helikopter yang telah terbakar menjadi kerangka logam, dan kemudian mulai dengan hati-hati mengeluarkan yang tidak terbakar, tulang manusia di dalam helikopter. Karena petugas pemadam kebakaran terus menyemprotkan air dalam jumlah besar ke hanggar untuk mengendalikan api, tidak banyak abu yang tersisa di dalam helikopter saat ini, dan sebagian besar abu mengalir ke saluran pembuangan bersama air. Namun, anggota tim SAR ini tidak menganggap enteng. Mereka menemukan hidran asli di hanggar lokasi kebakaran, kemudian menghubungkan sumber air dengan selang yang mereka bawa, dan mulai melanjutkan pembersihan bertekanan tinggi dengan cermat, kabin dan tanah. Pada saat api benar-benar padam, mereka telah menyapu semua abu di lokasi tersebut, dan mengemas semua tulang ke dalam kantong tertutup hitam dengan kerahasiaan dan sifat penyegelan yang sangat kuat. Untuk berjaga-jaga, mereka juga secara diam-diam menyemprotkan sejumlah besar cairan asam ke situs tersebut yang dapat merusak DNA. Setelah terkorosi oleh cairan ini, meskipun masih ada jejak DNA yang tersisa di situs tersebut, setelah pembersihan tersebut, hal tersebut dapat terjadi. Benar-benar dijamin sangat mudah. Selanjutnya, tim SAR menarik semua kerangka dari lokasi kebakaran. Baru kemudian petugas pemadam kebakaran memasuki lokasi kejadian dan memastikan bahwa tidak ada jejak korban saat ini. Sehingga pemadam kebakaran mengeluarkan laporan penilaian kecelakaan dan menetapkan bahwa kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Setelah tim SAR mengambil semua tulang dari tempat kejadian, semua tulang tersebut secara manual dihancurkan menjadi bubuk halus dan dibuang ke Sungai Hudson yang terkenal di New York pada saat matahari terbit. Chen Zimin dan Bo Zongyong, salah satu dari 4 bangsawan besar masyarakat Poking, benar-benar menghilang dari dunia ini. Setelah anak buahnya menyelesaikan semua ini, Howard akhirnya menghela nafas lega. Dia tidak tahu apakah yang dia lakukan benar-benar sempurna, tetapi dia juga tahu bahwa dia telah mencoba yang terbaik, dan sisanya hanya bisa diserahkan pada takdir. Pada pukul 5 pagi di Amerika Utara, Ye Chen membawa Zhou Liangyun dengan helikopter Steve Rothschild dan tiba di Ottawa, ibu kota Kanada, dalam kegelapan terakhir sebelum fajar. Kali ini, keluarga kerajaan Nordik telah memesan hotel berukuran sedang di pinggiran kota Ottawa, dan staf layanan telah digantikan oleh rombongan keluarga kerajaan sendiri, sehingga keamanan dan privasi sangat terjamin. Alhasil, helikopter Steve langsung mendarat di helipad atap lantai 3 hotel tersebut. Saat ini, Helena yang mengenakan jaket hitam sudah lama menunggu di atap. Sebelum helikopter mendarat,
Ye Chen sudah melihat Helena menantikannya di bawah. Dia masih sangat cantik, dan rambut tipisnya bergoyang tertiup angin di bawah aliran udara helikopter. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya mengangkat kepalanya, tampak penuh harap, dan menatap helikopter yang turun tanpa berkedip. Cara dia mengangkat kepalanya dengan penuh semangat dan membiarkan rambutnya menyisir wajahnya membuatnya terlihat sedikit lebih santai dan liar dari biasanya. Saat dia melihat Ye Chen, Helena sama bersemangatnya dengan seorang gadis, dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang melebihi kata-kata. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah tampan Ye Chen, dan berkata dengan malu-malu, "Temui Tuan Ye lagi." Dia berkata dengan tulus, "Helena, demi saya meminta Anda untuk datang ke Kanada sementara dari Eropa Utara. Itu benar-benar menimbulkan masalah bagi Anda." Helena berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye terlalu sopan. Selama Anda mengatakan kata, keluarga kerajaan Eropa Utara tidak akan ada yang berani untuk tidak patuh. Hal kecil ini tidak masalah." Saat dia mengatakan itu, Helena memandang Zhou Liangyun di samping Ye Chen dan bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye, apakah ini Tuan Zhou yang kamu ceritakan padaku sebelumnya?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ya, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Tuan Zhou Peter Zhou." Setelah itu, dia berkata kepada Zhou Liangyun, "Paman Zhou adalah Ratu Utara Eropa, sudah saya katakan, Helena." Zhou Liangyun berkata dengan sangat sopan, "Halo, Yang Mulia Ratu, saya menonton upacara penobatan Anda di TV, dan saya sangat terkesan." Helena dengan cepat berkata dengan rendah hati, "Tuan Zhou, Anda adalah Tuan Paman Ye, ikuti saya, jangan terlalu sopan, dan jangan panggil saya Yang Mulia, panggil saja saya Helena." Kemudian, dia dengan ragu-ragu bertanya, "Tuan Zhou, saya ingin tahu apakah saya dapat memanggil Anda seperti Tuan?" "Ya, Paman Zhou." Zhou Liangyun sedikit tersanjung dan berkata dengan cepat, "Yang Mulia, sama-sama, Anda dapat memanggil saya apapun yang Anda inginkan." Helena tersenyum dan berkata, "Paman Zhou, secara pribadi, Anda sebaiknya menelepon saja saya, nama saya Helena." Zhou Liangyun mengangguk sedikit dan setuju. Ye Chen berkata saat ini, "Helena, ada sesuatu yang mengganggumu. Saya ingin Paman Zhou diam-diam mengikuti pesawat khusus keluarga kerajaan Anda kembali ke Eropa Utara. Kemudian Anda dapat membantu saya menyiapkan paspor Nordik untuk Paman Zhou sehingga dia bisa kembali ke Tiongkok dengan identitas baru." Helena mengangguk tanpa berpikir. "Tidak masalah, saya akan kembali ke Eropa Utara dalam 2 hari. Tuan Zhou bisa membiasakan diri dengan tim saya terlebih dahulu." Zhou Liangyun membungkus sedikit kepada Helena dan berkata dengan tulus, "Terima kasih banyak Helena." Helena tersenyum manis. "Kamu sangat sopan." Steve Rothschild, yang berdiri di samping, melihat Helena sedang mengobrol dengan gembira dengan Ye Chen dan Zhou Liangyun, dan dia tidak tidak mau merasa sedikit tertekan. Dia juga ahli dalam urusan cinta, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa perasaan Helena terhadap Ye Chen tidaklah biasa. Tetapi dari sorot mata Helena pada Ye Chen, dia tahu bahwa pada dasarnya tidak mungkin putranya bisa bersama dengannya. Terlebih lagi, yang membuat Steve semakin tertekan adalah Helena akan mengalihkan pandangannya ke Zhou Liangyun untuk menghormati ketika berbicara dengannya pada saat yang sama. Tapi Helena bahkan tidak melihat dirinya sendiri dari awal sampai akhir. Terlihat Helena sudah mencapai titik tergila-gila pada Ye Chen. Saat ini, Marvin adalah orang pertama yang memikirkan Steve, dan memperkenalkan kepada Helena. Ngomong-ngomong, Helena,
Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Orang di sebelah saya adalah Steve Roth dari keluarga Rothschild yang terkenal. Tuan anak, Tuan, Steve akan menjadi mitra strategis saya mulai sekarang. Jika keluarga kerajaan Nordik membutuhkan bantuan dari keluarga Rothschild, Anda bisa bertanya padanya, dan dia pasti tidak akan menolak. Melihat Ye Chen sangat bangga pada dirinya sendiri, Steve sedikit tidak puas, tetapi dia hanya bisa tersenyum dan berkata, Tuan Ye benar, Helena, jika Anda ada gunanya bagi saya dan keluarga Rothschild di masa depan, meskipun, bicaralah. Helena mengangguk sopan, lalu melihat ke Ye Chen dan berkata dengan tidak sabar, Tuan Ye, hari akan segera gelap, agak merepotkan untuk berbicara di sini. Mari kita bicara di kamar saya. Saya telah meminta seseorang untuk menyiapkan sarapan untuk Anda terlebih dahulu. Kita bisa mengobrol sambil makan. As dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Zhou Liangyun dan Steve di samping dan berkata, saya meminta asisten saya untuk menyiapkan kamar kosong. Anda dapat mengatur agar Tuan Zhou dan Tuan Rothschild beristirahat di sana terlebih dahulu. Dan saya akan menyiapkan sarapan sesegera mungkin. Bagaimana menurut Anda? Ketika Steve mendengar pengaturan Helena, dia tahu bahwa Ratu ingin berduaan dengan Ye Chen dan hidup di dunia berdua. Selain itu, Steve juga tahu di dalam hatinya bahwa melihat situasi di depannya, putranya pasti tidak akan memiliki peluang untuk memenangkan hati Helena. Keluarga Rothschild juga bisa berhenti berpikir untuk menikah dengan keluarga kerajaan Nordik. Keuntungan Steve adalah dia lebih sadar akan keadaan saat ini. Karena sesuatu tidak mungkin lagi, dia pasti tidak akan menyia-nyiakan energi atau menimbulkan masalah untuk dirinya sendiri. Jadi, dia berkata kepada Helena dengan sangat sopan, semuanya diatur oleh Yang Mulia Ratu. Helena memanggil pengurus rumah tangga pribadi yang telah dia latih dan mengatakan kepadanya, bawa kedua pria itu ke kamar untuk beristirahat dulu. Berkata, baiklah, Yang Mulia Ratu. Setelah itu, dia berkata kepada Zhou Liangyun dan Steve, kalian berdua, silakan ikut dengan saya. Keduanya mengikuti pengurus rumah tangga Helena dan pergi. Dan Helena berkata kepada Ye Chen, Tuan, ya, silakan lewat sini. Ye Chen mengangguk sedikit dan mengikuti Helena ke kamarnya. Helena menginap di suite terbesar di hotel. Meskipun luasnya tidak sebesar rata-rata kamar presidential suite, namun sangat luas dan nyaman untuk ditinggali oleh satu orang. Helena telah menyiapkan sarapan mewah ala barat di ruang makan suite, dan bahkan restorannya didekorasi dengan cermat, peralatan makan, taplak meja, dan bahkan bunga di tengah meja makan semuanya dipilih dan disiapkan dengan cermat. Duduk di hadapan Ye Chen, mata Helena tidak pernah lepas dari wajah Ye Chen. Meskipun dia bersikap dingin ketika dia tidur dengan Ye Chen terakhir kali, pada dasarnya dia adalah seorang gadis Nordik yang penuh gairah dan tidak terkendali yang berani mencintai dan membenci. Jadi meskipun dia sekarang adalah ratu, dia tetap tidak merahasiakan perasaannya terhadap Ye Chen. Cinta Chen. Ye Chen, sebaliknya, merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapan langsungnya. Jadi dia segera angkat bicara untuk memecah keheningan dan berkata, Helena, aku sangat bersyukur kamu telah melakukan begitu banyak hal untukku kali ini. Untuk sementara, apakah mengubah jadwal kunjungan menimbulkan masalah bagi Anda? Helena tersenyum tipis dan berkata pelan, mengapa Anda begitu sopan sekarang? Tuan Ye, hidup saya dan hidup ibu saya semua karena Anda. Anda adalah dermawan terbesar bagi seluruh keluarga kerajaan Nordik. Tidak masalah jika kami melakukan hal sekecil itu untuk Anda. Helena berkata, jika Tuan Ye membutuhkan saya untuk melakukan hal lain,
saya pasti akan melakukannya. Tidak ada jalan untuk kembali. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu saya tidak akan sopan kepada Anda. Saya mungkin ingin Anda pergi ke New York secara langsung dalam 2 hari ke depan untuk bertemu dengan Patriark Rothschild keluarga." Helena, tanpa bertanya apapun, dia berkata langsung, "Tidak masalah, Helena akan melakukan apapun yang Tuan Ye minta Helena lakukan." Ye Chen mengangguk sedikit, mengeluarkan pil penyebar darah dan penyelamat jantung, dan menyerahkannya kepada Helena. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Saya menyiapkan obat ini untuk Howard, kepala keluarga Rothschild." New York belum begitu damai akhir-akhir ini. Banyak hal mungkin terjadi hari ini. Mungkin nanti, Howard's kondisi fisik akan sangat terpengaruh. Saya minta maaf atas masalah ini. Anda mungkin perlu membantu saya membawakan obat ini kepadanya. Anda harus meluangkan waktu untuk membuat janji dengannya besok untuk menghindari dia mengalami masalah fisik dan dia akan melakukannya ingin mengucapkan terima kasih di balik pintu tertutup. Helena sedikit terkejut. "Tuan Ye, mengapa Anda tidak memberinya bantuan sebesar itu sendiri?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak ada gunanya bagi saya untuk memintanya nikmat. Belum lagi aku tidak ingin dia mengetahui keberadaanku." Dengan itu, Ye Chen kemudian dia berkata, "Lagi pula, pil ini tidak diberikan kepadanya secara gratis, itu membutuhkan uang." Helena mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata dengan lembut, "Saya mengerti. Anda ingin saya membantu Anda menjual pil ini. Berikan dia obatnya." "Ya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya hanya ingin Anda membantu saya menjual barangnya. Jika Anda melihatnya, dia, keluarkan pil penyelamat jantung hemat darah ini dan potong menjadi 10 bagian. Beri dia sebagian, dan setelah dia tahu itu bagus, kamu bisa menjual sisanya padanya akan selalu menghabiskan biaya 1 atau 2 miliar dolar AS. Jika Anda bisa menjualnya lebih mahal, itu bagus sekali." Helena segera mengerti maksud Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum, "Baik Tuan Ye, saya mengerti saatnya tiba. Tinggalkan aku akun dan aku akan menegosiasikan harga dengannya. Setelah itu, minta dia membayarmu, setidaknya 20 miliar. "Tidak perlu." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Pergi dan bicaralah kepadanya, dan Anda dapat menyimpan manfaatnya untuk diri Anda sendiri." Terkejut, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, Tuan Ye, pil itu milik Anda, dan uang yang diperoleh dari realisasinya juga milik Anda. Saya meminta uang Anda." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Helena, izinkan saya mengatakan sesuatu. Sejujurnya, keluarga kerajaan Nordik Anda adalah yang termiskin di antara keluarga kerajaan yang ada di Eropa, dan populasi Anda juga yang paling menurun. Meskipun popularitas Anda sangat tinggi sekarang, sulit bagi Anda untuk menjadi ratu keluarga kerajaan. Sama seperti orang biasa, jika Anda terjun ke bisnis monetisasi lalu lintas, Anda tidak bisa seperti selebriti internet di China dan akhirnya akan siaran langsung untuk membawa barang, kan? Makanan yang tidak sedap dipandang sangat tidak populer. Jadi, pada akhirnya, Anda masih membutuhkan dana yang cukup untuk mempertahankan dan meningkatkan pengaruh dan kekuatan keras keluarga kerajaan Nordik. Jika tidak, begitu popularitas Anda berlalu, keluarga kerajaan Nordik akan terdiam lagi, dan kemudian pikirkan lagi, mungkin sulit untuk meningkatkan pengaruh." Helena tahu bahwa Ye Chen mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia masih berkata dengan tegas, "Tuan Ye, Anda telah banyak membantu kami, dan Anda juga telah membantu kami menarik banyak investasi di Eropa Utara. Keluarga kerajaan saya tidak tahu bagaimana cara membayarnya kembali.
bagaimana saya bisa membiarkan Anda menghabiskan lebih banyak uang saat ini? Ye Chen tersenyum dan berkata, baiklah, Anda hanya menjual barangnya untuk saya untuk barang di Tiongkok, 100 yuan untuk uang, biayanya kira-kira 10 yuan, pengiriman lalu lintas 50 yuan, biaya jangkar 10 yuan, biaya logistik, tenaga kerja dan pengembalian 20 yuan, dan keuntungannya 10 yuan. Kami akan menjual pil penghilang darah, dan biayanya 10%. Logistik ada pada Anda dan tenaga kerja ada pada saya. Dan tidak ada yang namanya pengembalian atau tidak dapat dikembalikan. Dan biaya lalu lintas juga dikonversi menjadi kamu. Jadi hanya kamu dan aku, bertiga, itu sangat masuk akal kan? Helena berkata tanpa daya. Tuan Ye, sesuatu yang sebagus pil penyebar darah dan penyelamat jantung tidak memerlukan biaya data sama sekali. Dan saya hanya memberikannya kepada Howard untuk Anda uangmu. Saat dia mengatakan itu, Helena berkata dengan serius, jika kamu benar-benar merasa perlu membayarku atas kerja kerasku, maka kita bisa bernegosiasi secara wajar ini. Setelah masalah ini selesai, Anda juga akan menghabiskan 1 hari. Ye. Chen tersenyum dan berkata, selama masalah uang diselesaikan, itu akan menjadi masalah sepele. Helena berkata dengan cemas, bukankah kita menyepakati pertukaran yang setara? Saya ingin menukar 1 hari waktu saya dengan 1 hari waktu Anda. Ye. Chen berkata, ini hanya dapat digunakan sebagai klausul tambahan, dan syarat pembentukannya harus berdasarkan kesepakatan pada klausul pokok. Helena berpikir sejenak, lalu mengerucutkan bibirnya dan berkata, kalau begitu aku akan memberimu 9. Ye Chen menggelengkan kepalanya, umurku 6 tahun dan kamu 4 tahun. Helena berkata, kalau begitu, kamu dan aku akan melakukan hal yang sama. Ye. Chen bertanya balik padanya, apakah ini berbeda dari apa yang kamu katakan di ronde terakhir? Helena menjulurkan lidahnya, setidaknya urutannya sudah berubah, tapi masih ada perbedaan. Setelah mengatakan itu, Helena berkata lagi, Tuan Ye, yang Anda ingin saya lakukan hanyalah masalah sederhana bagi saya. Jika kamu memintaku untuk mengambil uangmu lagi, aku benar-benar pantas mendapatkannya. Ye Chen tidak punya pilihan selain berkata dengan serius, dengarkan, sekarang adalah harga tetap terakhir. Jika waktunya tiba, pergilah menemui Howard, dan ketika Anda kembali, kami akan menjadi 5 lawan 5. Jika Anda bersedia membagi akun, kami akan dengan senang hati memutuskan. Jika Anda tidak bersedia, maka saya akan mencari orang lain untuk melakukannya untuk saya. Helena memandang ke arah Ye Chen terlihat maco dan merasa sedikit senang. Tak perlu dikatakan, dia bahagia. Dia tidak bahagia karena uang, tetapi karena Ye Chen memiliki dirinya sendiri dan memikirkan dirinya sendiri di mana-mana. Dia khawatir. Bukan karena dia tidak dapat membayar hutangnya, karena dia sudah lama melunasinya. Dia terutama khawatir, semua fantasiku tentang pria kurang dari 1/10 dari apa yang dimiliki Ye Chen sendiri. Jika aku jatuh ke dalam lubang ini, aku tidak akan pernah keluar darinya dalam hidup ini. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, akan lebih baik jika aku lebih tegas terakhir kali. Memikirkan kembali adegan di mana dia dan Ye Chen berpelukan erat di tempat tidur, Helena merasa sedikit malu. Ye Chen tidak tahu kenapa, dia mengetuk meja marmer dengan jarinya, dan bertanya padanya, bagaimana pendapatmu, Yang Mulia Ratu? Pikiran Helena saat ini telah melayang kembali ke tempat tidur aslinya, dan bahkan situasinya dia sudah menerimanya, dan tiba-tiba mendengar Ye Chen berbicara.
Rasanya seperti dia baru saja melepas pakaiannya dan naik ke tempat tidur. Ye Chen tiba-tiba bangun dan berbicara dengannya. Membuatnya sangat takut sehingga dia tidak bisa. Mau tidak mau dia berteriak. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia kehilangan ketenangannya dan segera menutup mulutnya lagi. Ye Chen bertanya dengan heran, "Ada apa denganmu? Apa yang kamu pikirkan?" Helena menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tidak, aku tidak memikirkan apapun." Ye Chen bertanya lagi, "Bagaimana dengan milikku lamaran barusan?" Helena sedang berpikir saat ini, tidak yakin apa lamaran Ye Chen barusan. Dia hanya bisa menutupinya dengan panik. Aku tidak tahu. Terserah Tuan Ye yang berkata." Ye Chen mengangguk dan tersenyum. "Kalau begitu sudah beres. Bagi 50-50. Terlalu banyak uang juga menjadi masalah. Lalu Anda bisa menegosiasikan harga total dengan Howard terlebih dahulu. Lalu bertanya padanya untuk membayarnya secara mencicil dan membayarnya selama 10 tahun. Selain itu, cara pembayarannya juga bisa bermacam-macam, termasuk namun tidak terbatas pada uang tunai, emas, saham perusahaan berkualitas tinggi, real estate berkualitas tinggi, DL. Mereka bahkan dapat diminta untuk menyumbangkan dana untuk mensponsori keluarga kerajaan Nordik untuk melakukan beberapa kegiatan amal. Singkatnya, uang ini perlu dalam 10 tahun ke depan Anda dapat memberikan dukungan kepada keluarga kerajaan Nordik dalam semua aspek untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh Anda secara keseluruhan. Helena mengangguk ringan dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ye, saya akan mempertimbangkannya dengan hati-hati." Marvin menggeliat dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang kita menunggu nasib buruk Howard berita yang akan datang. Saya harap ketahanan mental orang tua ini lebih kuat." Bersambung.